Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6 Ibnu Nafis yang dirahmati Allah. Kali ini Bapak Rudi akan memberikan sedikit penjelasan tentang petunjuk pengerjaan untuk tugas mandiri IPS 3. Yaitu langkah pertama Ananda adalah mencari informasi atau artikel atau berita yang menjelaskan tentang adanya kerjasama dan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dari 10 negara ASEAN itu termasuk Indonesia. Nah, langkah yang pertama adalah Ananda silahkan, kalau Ananda mencari di koran, silahkan difoto di koran itu. Kalau di majalah silahkan difoto juga. Nah, kalau di internet atau browsing, baru dia akan memberikan sedikit penjelasannya. Sampai nanti Ananda mengupload, kemudian menuliskan mengidentifikasi bentuk kerjasamanya, kemudian keuntungan bagi Indonesia dan negara ASEAN yang menjadi menjalin kerjasama dengan Indonesia. Nah, pertama Ananda silahkan masuk ke browser HP Ananda atau PC-nya Ananda, bisa pakai Peramban, bisa pakai Chrome atau sejenisnya. Kemudian di sini saya coba mencari bentuk kerjasama Indonesia dengan Malaysia misalkan di sini. Kemudian Pak Rudi cari di sini hubungan Indonesia dengan Malaysia. Boleh dengan negara yang lain, misalkan Indonesia dengan Thailand misalkan, atau Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Brunei Darussalam. Ya, intinya Indonesia, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kalau di luar negara ASEAN, sementara tidak dulu. Jadi sementara kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, di sini sudah keluar Ananda hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, ini eh, halaman depan seperti ini, silahkan Ananda screenshot ya. Screenshot yang pertama. Jadi nanti Ananda silahkan screenshot ya. Kemudian Ananda mungkin pilih kerjasama apa yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Di sini sudah ada hubungan kerjasama. Nah, di sini sudah ada Ananda bidang pendidikan, bidang ekonomi. Oh, pendidikan pertukaran pelajar. Kalau bidang ekonomi banyak investor dari Malaysia untuk berinvestasi. Intinya menanam modal di Indonesia setelah membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran misalkan. Nah, itu bisa Ananda screenshot lagi ya. Jadi jika beritanya ada banyak, silahkan screenshot sampai berita itu selesai ya. Ini kan hanya ada dua, bidang pendidikan, bidang ekonomi. Yang lainnya sudah ada. Jadi Anda nanti bisa mencari atau mencari referensi lain, bidang kerjasama yang lain. Bidangnya bisa bidang pendidikan, ekonomi, kemudian keamanan, politik luar negeri, kemudian bidang sosial budaya, keolahragaan, mungkin budaya. Nah, itu bisa Anda cari sendiri nanti. Jika sudah, nah silakan Anda masuk ke classroom kelas IPS ya. Di sini saya coba contohkan. Di sini silahkan masuk ke kelas IPS, kemudian ke tugas kelas. Silahkan Anda cari di situ nanti tugasnya di tugas IPS 3 misalkan. Nah, berarti Ananda silahkan tambahkan tugas, kemudian Ananda upload fotonya seperti biasa ya. Upload foto screenshot yang tadi ya. Jadi Ananda ketika mengupload kan ada pilihan tuh, ada dua foto. Berarti silahkan pilih dua foto tersebut. Nah, jika sudah, silahkan Ananda beri komentar pribadi, bukan komentar kelas ya. Jadi klik saja komentar pribadi ke Bapak Rudi Purnomo. Nah, apa yang ditulis? Yang ditulis adalah seperti yang di petunjuk pengerjaan tugas mandiri IPS 3. Yang pertama, silakan tulis bentuk kerjasamanya sesuai artikel atau berita yang Anda screenshot tadi. Oh, tadi bentuk kerjasamanya adalah kerjasama bidang pendidikan. Keuntungannya bagi Indonesia apa? Bagi Indonesia misalkan ada keuntungan pelajar Indonesia bisa belajar dengan metode dengan wawasan pendidikan yang seperti di Malaysia, mungkin di Indonesia tidak pernah didapat misalkan. Itu boleh. Kalau di ekonomi, Indonesia mendapat keuntungan karena banyak pengangguran
membantu Indonesia untuk mengentaskan pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia dengan banyaknya lapangan pekerjaan karena banyak investor dari Malaysia. Nah, silakan Anda tulis di kolom komentar pribadi, jangan kolom komentar kelas. Sesudah diupload dan sudah menulis dua hal tersebut, dua hal kerjasama yang dilakukan serta keuntungannya bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya, silahkan tambahkan, serahkan, kemudian klik tandai sebagai selesai atau mark as done. Nah, jadi kalau sudah selesai berarti Ananda sudah selesai mengerjakan tugas mandiri IPS 3. Begitu Ananda kira-kira sedikit petunjuk pengerjaan tugas mandiri IPS 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.